Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali lagi kita kali ini akan bahas tentang bagaimana cari supplier di Bukalapak. Nah kemarin kita udah coba kasih tahu ya bagaimana cari cari supplier yang potensial di Tokopedia. Sekarang kita akan coba bagaimana cara cari supplier di Bukalapak. Kayak gitu. Apa aja kriteria-kriterianya dan kira-kira supplier yang bagaimana yang potensial supaya kita jadikan supplier di toko kita kayak gitu. Karena memang masalah supplier ini masalah yang paling penting ya kalau misalkan kita sebagai dropshipper gitu kan, jangan sampai nanti toko kita akan jadi bermasalah gara-gara kita salah pilih supplier kayak gitu. Karena banyak juga kasus yang akhirnya kitanya malah jadi rugi gara-gara kita salah pilih supplier, entah pelayanannya yang lama atau juga pengiriman barangnya asal-asalan nggak sesuai, barangnya rusak dan lain sebagainya. Akhirnya kita sebagai dropshipper yang akan nanti nanggung kerugiannya kayak gitu. Nah di sini makanya pentingnya kita untuk nyari supplier yang sesuai dengan kriteria kayak gitu, yang memang benar-benar potensial dan sesuai kriteria. Yang bagaimana sih ini yang supplier yang perlu kita ambil, kriterianya bagaimana, seperti apa aja. Nah kayak gitu. Sebenarnya pada umumnya nyari supplier di Tokopedia dan di Bukalapak itu sama, hanya mungkin apa, kalau di Tokopedia itu dia lebih detail, kayak misalkan diskusi produknya dibales nggak atau kirim pesan dibales nggak. Kalau di Bukalapak itu nggak ada kayak gitu. Terus juga dia bisa, kalau di Tokopedia itu lebih lengkap lah kayak gitu dibandingkan dengan di Bukalapak. Jadi artinya di Bukalapak itu sebenarnya lebih simpel kayak gitu. Nah teman-teman bisa cari berdasarkan kategori nih, kategori yang ada di pojok kiri atas. Di pojok kiri atas ini nih untuk nyari kategori. Nah teman-teman silahkan apa yang mau dijual teman-teman cari kayak gitu. Misal teman-teman mau jualannya rumah tangga, misalkan rumah tangga, misalkan untuk semua produk rumah tangga, kita klik rumah tangganya. Nah nanti akan muncul. Nah di sini kita sama seperti Tokopedia, kita pakai menu filter untuk cari produk yang sesuai dengan kriteria kayak gitu. Kita filter misalkan semua kondisi barang, misalkan dikirim misalkan dari Jabodetabek Kerawang, terus kurirnya misalkan dia bisa kirim gosen. Karena apa? Karena artinya kalau dia bisa kirim gosen berarti si supplier ini ready stock produknya gitu, dia bukan ngambil dari siapa-siapa. Terus klik lainnya, misalkan dia sebagai premium seller, artinya dia buka tokonya berbayar. Terus bisa juga klik top seller karena kita mau nyari toko-toko yang bagus nih, yang supplier besar. Nah kita klik terapkan, nanti akan muncul nih barang-barangnya kayak gitu. Misal nih, ini kan ada nama tokonya nih, Fancy Full Store kayak gitu. Nah untuk ngeceknya adalah dengan kita buka tokonya, apakah toko ini layak atau enggak. Nah ini kan ada persenannya ya, ada persenan, ada feedback juga, dan ada waktu pengiriman. Jadi saya sudah jelaskan juga pertama kali kalau misalkan kita mau nyari supplier itu adalah feedbacknya banyak, dan dia persentase transaksi suksesnya itu memang paling enggak di atas 95%. Nah ini kita buka halaman tokonya kayak gitu, dan dia memang feedbacknya sudah hampir 3.000, dan dia transaksi suksesnya sudah 100%, artinya dia 100% transaksi sukses kayak gitu. Dan dia artinya dia nggak pernah terima feedback negatif kalau misalkan dia 100%, berarti bagus nih. Terus juga dia menerima 99 dari 100 pesanan, 99%, artinya dia dari 100 pesanan dia cuma nolak sekali. Ini juga cukup bagus juga kayak gitu. Nah ini bisa teman-teman ambil nih kayak gitu. Misalkan teman mau lihat produknya apa aja sih, dia produknya lihat selengkapnya. Terus ke bawah ada apa aja yang dia jual, kira-kira mungkin gak nih kalau kita jual ini kayak gitu. Nah itu teman-teman, kalau misalkan udah sesuai menurut teman-teman ini bagus, silahkan teman-teman ambil, catat, dan cari yang lain kayak gitu. Misalkan nih Fancy Full Store, lalu misalkan nih bukan ada Rahmat Shop juga 100% dia bagus, pengiriman Jakarta Barat. Oh iya, waktu kirim, jangan lupa waktu kirim teman-teman. Nah saya saranin teman-teman
cari memang supplier yang waktu kirimnya itu masih hitungan jam, atau misalkan di bawah 1 hari kayak ini. Misalkan nih Rahmat Shop dia waktu kirim pesanannya 19 jam, yang dia jualan adalah perlengkapan dapur. Nah berarti ini bagus nih dia, dan ini juga sama, dia menerima 99 dari 100. Terus juga dia feedbacknya 3.800 dan dia 100% juga, artinya dia jarang dapat atau nggak pernah dapat feedback negatif, dan dia pengiriman cepat. Karena banyak juga yang feedbacknya bagus tapi pengiriman tuh bisa 2 hari 3 hari kayak gitu. Nah saran saya jangan diambil, karena si customer ini pasti pengennya pengirimannya cepat gitu kan. Jangan sampai nanti kita udah transaksi tapi barang belum dikirim-kirim, sedangkan si pembeli udah nanya-nanya terus gitu kan, kapan dikirim. Karena kita sebagai dropshipper kita nggak pegang barang, artinya kekuasaan pengiriman barang itu bukan di kita gitu lah. Kalau bisa memang cari memang pengirimannya cepat. Kalau tadi full store ini, si Fancy Full Store, kita klik namanya. Nah ini Fancy Full Store ini dia pengirimannya 1-2 hari, artinya masih cukup lama kayak gitu teman-teman. Nah, ini Rahmat Shop berarti bagus ya. Ini ada good tag. Nah kalau yang feedbacknya masih kecil, masih sedikit, saran saya jangan diambil dulu gitu. Jadi memang carilah yang memang dia feedbacknya udah banyak. Kayak ini Room Adventure udah 4.000 dan lain-lain gitu. Ntar teman-teman bisa cari sendiri kayak gitu teman-teman. Udah sih kurang lebih gitu aja. Kalau misalkan kita mau nyari produk di Bukalapak, atau kita mau cari di kategori yang lain juga bisa kayak gitu. Atau teman-teman kalau misalkan teman-teman mau cari di halaman home, ini di halaman home nih, di halaman juga banyak, artinya yang dipajang di halaman home itu biasanya dia yang memang produknya itu udah bagus-bagus dan dia terjualnya itu banyak kayak gitu, makanya dia ditaruh di halaman utama di home. Nah teman-teman bisa cari dari sini juga yang sesuai dengan kriteria, apaan aja sih barangnya nih yang di sini kayak gitu. Nah dari sini juga teman-teman bisa explore sendiri nanti ya kayak gitu kan. Nanti kalau misalkan bingung silahkan boleh tanya-tanya ke grup. Nah ini di kategori barang juga intinya sama sih, sama di Tokopedia, nggak terlalu ribet juga. Kalau teman-teman bingung nanti tanya aja. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.